Shalom, selamat pagi, tretan dan salam Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saya akan mengisi ibadah dan khotbah ya untuk di kampung namanya Saparan 1 yang ada dekat dengan Jagoi Babang, perbatasan Indonesia Malaysia, yaitu masih termasuk Kabupaten Bengkayang, Bapak Ibu. Dan di sini ini adalah rumah atau pastori yang dipergunakan juga untuk tempat ibadah. Nah, jadi Bapak Ibu Tuhan, ini gerejanya namanya Gereja Betel Indonesia Saparan 1. Dan Bapak Gembalanya adalah Bapak Orianto Banoet yang berasal dari Kupang, dan Ibu Gembalanya orang Dayak, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ini setelah saya menempuh perjalanan mau masuk kampungnya aja kurang lebih 1 jam, saya di sini dalam keadaan mati lampu, dan dari semalam karena hujan deras. Untuk perjalanan mau masuk ke kampung ini, Bapak Ibu insan Tuhan, nanti akan saya upload karena berhubung juga HP untuk merekam itu sudah semuanya lowbat karena perjalanan saya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lowbat semua Bapak Ibu ya. Nanti akan saya upload atau saya unggah setelah kami mendapatkan tempat untuk ngecas handphone dan juga ada sinyal ya Bapak Ibu ya. Dan ini juga jemaatnya, dan kita akan memulai ibadah. Kita akan bersiap dulu. Terima kasih. Nah, ini keadaan situasinya di sini perkebunan sawit Bapak Ibu ya. Perkebunan sawit. Bersyukurlah, puji Tuhan ya, kalau tempat pelayanan saya jauh tetapi belum ada gereja, belum ada, apalagi pastori. Kalau di sini sudah ada pastorinya. Nggak ngerti saya Bu ngomong apa. Pakai bahasa Inggris nih. Susah Bu. Mau orang Dayak sini kan susah-susah bahasanya. Di sini lain. Lebih mudah. Sangkau lain Bu. Sini ada Bu, anu yang susah. Kayak lebih mudah. Lebih mudah sama juga dengan bahasa Indonesia. Iya, jemaat saya yang di perusahaan sawit BPK di Kuburaya ahe semua. Punya kita kali itu lebih susah tuh, tak tahu apa. Pokoknya gini, kampung sebelah sama sebelah udah beda. Ahe lebih mudah dia. Nasional ya. Oh, kurang lebih kayak Indonesia apa dia? Angkat dengan dedek ini. Jadi semuanya orang ahe ya. Oh. Yang selain ahe mana? Nih, tete kali. Nih, Oh, ini Bu dia ada yang tete. Nah, kok putih Bu? lama di Indonesia. Jangan-jangan karena mandi air kapuas kayak. Dia mandi air hujan. Makanya dia putih. Saya pikir kalau orang NTT itu kan biasanya kulitnya lebih gelap gitu ya. Enggak, Tapi Ibu ini putih. enggak semua. Enggak semua ya? Iya, Oh iya, orang dari Sumba juga ada yang kuning-kuning. Putih-putih. Kalau Ibu ke Kupang, di NTT terus masuk ke Endelio, itu orang putih-putih, rambut pirang. Itu asli loh, bukan di chat. Rambut pirang karena Portugis, di sana kebanyakan turunan Portugis, Endelio. Dari kunci. Kalau kakak Apa ini kan itu? Sumbang. Sama yang ini Pak. Orang bilang kan orang Madura kan kumus-kumus ya, hitam-hitam Mas. Iya. Tapi kebanyakan aslinya itu kayak orang Arab Pak. Oh ya. Tapi Cuma hitam. enggak, putih juga. Cuma saya kebetulan aja yang hitam. Ya. Tapi untung nggak mesti minta agak muda ya Bu ya. Ibu aja kaget. Ibu ini udah punya calon mantu. Besok menikah. Nanti saya orang Dayak. Kita masuk ke SP6 bawa mobil bisa nggak? Ke SP6. SP6 sih. Nggak, tapi Om dia di mana di SP6 tuh? ya di SP6 Dia di mananya di dia? jalur apa itu? Jalur HP mati. Gimana HP mati?
bisa lewat seluas dulu. Oh, yang Predes ya. Oh, Kayaknya banyak kali. Kalau Tapi mobil naik tanjakan itu bisa nggak? Aneh kan. enggak tahu lah. Belum tahu juga saya. Soalnya Udah enggak ke situ. Udah lama saya kesana posisi jalan tidak pernah lihat. Oh, dia Bisa bawa berarti mobil. ke arah sini. Dia ke arah sini. Oh. Jadi bisa lah lewat yang SP4. enggak yang di sini ada yang Aidin laka ha sabala Karena ibu ini juga khotbah di SP6 anu nanti. bus di Sakurata tuh Om. Budi jahat. Wah. Ya, lurusan apa Pak? Terusan apa jahat? Yang lewat Budi itu kan. Oh. Jahat. Budi kan dia enggak Mobil ini sih tanjakan tinggi, dia. dia agak tinggi ya. Kalau lewat Cuman situ enggak ada tanjakan. Jembatannya, Yang kemana tuh Pak? Yang SP6. SP6 tuh. Jembatannya bagus nggak? Nah, Makanya kita nggak pernah ke sana pernah lagi. ke sana. Tapi pakai motor aja bu. Pakai motor jemaah juga. Mobilnya taruh di mana? Taruh sini. Nanti balik sini baru keluar. Hari ini enggak itu kayak apa mau antar itu ke asrama lagi. Apa? Yang motor yang ada gitu. Masa hari ini nggak? Katanya besok. Oh, Kan besok katanya- baru masuk SP6. Ah, Terus yang ibu khotbah itu hari apa? masih hari Selasa, hari apa? Selasa depan. Selasa besok. Ibadah di gereja di SP6 nanti hari Selasa. Pokoknya saya 2 minggu ini keliling Bengkayang lah. Cuma hari Kamis sama Jumat jadi Pontianak. Besok. Kita bisa numpang sapi di mana ini? Sama-sama pasti apa ini. Kami biasa. Modelnya kok kok. Ibu punya masih kuat Kami tak pada baterainya? berangkatkan Dia pakai udah tas pasti Pak. mobil. Iya. Enggak, Yang mobil saya lagi kita rusak kan sekali Iya. itu udah kaya ada, enggak Jadi jadi mau saya perbaiki sih sebenarnya. Rencananya sih bis. Kami jak dah malam nih. Nelek pas tepi yang pus kami yang suka. Itu malam. Pas tepi yang pus kami yang Apa nih? Daya. Kayak bule. tahu. Mulai sasap dia. Dayak kayak bule kan? Dayak bule. Benar mereka kayak bule ini. Iya memang kayak bule Mbak dia. Belum tahu dia punya suami bule. Au. Bule masuk kampung. Memang kayak bule Mbak dia. Kalau dari pesawat jatuh nggak salah. Tapi Daya. Dayak. Macam bule memang dia. Iya, kayak bule kan? Tahu. Untung dia dapat Untung lakinya. dapat bule memperbaiki Orang-orang. keturunan. Asli, untung dia. Itu si siapa itu? Jemuran jatuh. Yati. Mana Yati? Jemuran jatuh bilang. Jemurannya jatuh. Pas kalian. Punya saya enggak? Enggak punya dia. Tuh. Oh, Nanti kena roti dari ayam itu. Oh. kena rumah ya. Saya juga nggak bawa. Sah salam sekali tenan. Kami Bang. Video sini. Oh, boleh. Gajah naon Bang? Ke situ, Bu. Naon? Cuma lihat namanya digesernya kamera ya dia. Begini kata Biar tele aku kamera naon. biar kelihatan di sana. Iya, Kak naon. Kalian. Dikirim ke mana tuh, Bu? Minggu udah sampai pagi. Kalau hujan om mau berangkat naik malam tuh. Anak saya. Mau perbaiki keturunan. Maknya hitam anak putih dinya. Oh, mungkin mau bertobat kayak gitu. Ya kan sisi kak dulu. Mari kasih sisinya. Depan Pak Ani. Kamu ada telepon kali. Kosong nih, kosong. Sini, depan kah?
dibagi dipisahkan sebentar. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Amin. Kita akan angkat pujian. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Saudara semua untuk berdiri. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mainkan pujian dari awal. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, berikan pujian bagi Tuhan kita yang tersyukur. Haleluya. Saya persilakan duduk. Kita akan persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini bersyukur atas kasih setiamu Bapa yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Layakkan kami untuk menyembah-Mu di pagi hari ini. Memohon urapan kuasa kudus-Mu hadir di tempat ini untuk mengurapi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kita akan angkat pujian mengatakan sebab Kau besar perbuatan-Mu yang ajaib. Kemuliaan dan hormat ku angkat suara pujian, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar,
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Kita mengangkat pujian ini dari awal, katakan beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat. Terima angkat suara pujian kami Tuhan. Angkat suara pujian. Mengagungkan nama-Mu Tuhan. Katakan ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Lagu semua lagi sebab Kau besar, besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Kau besar perbuatanmu Tuhan, besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Engkau besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau besar bagi kami Tuhan, sebab Engkau besar bagi kami Bapa, Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Dan kami agungkan, dan kami tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab
Tuhanmu ajaib, tiada seperti Engkau, 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 tiada seperti Engkau. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih doa pembukaan sasaran kepada hamba-Nya. Kita satu di dalam doa. Tundukkan kepala, angkat hatimu kepada Tuhan. Segala pujian, syukur, kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Semua telah kami alami, bahkan perlindungan pemeliharaan-Mu begitu sempurna buat kami semua, anak-anak-Mu di Separan Satu ini. Kami diberkati sepanjang malam dan pagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, tanpa suatu kekurangan apapun. Dan kami tahu ini semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar buat kami semua. Hari ini Tuhan, kalau kami ada di tempat ini, itu bertanda bahwa kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena itu Roh Kudus, Engkau kendalikan kami semua. Kalau kami ada di tempat ini dan hati kami masih kemana-mana, maka Roh Kudus kendalikan pikiran kami, supaya saat ini Tuhan kami betul-betul pikiran kami tertuju kepada Tuhan Yesus dengan penuh pujian penyembahan. Jemaat yang saat ini dalam perjalanan menuju tempat ini atau yang masih siapkan diri di rumah mereka, Tuhan Kau tolong mereka, Kau pimpin sertai dan tibakan di tempat ini, bukan sama-sama memuji Tuhan. Begitu juga dengan jemaat yang sudah tiba, pimpinan Tuhan sudah sempurna buat mereka, dan Tuhan taruh di hati mereka hati yang penuh penyembahan. Karena saat kami menyembah, kami pasti mengalami Engkau. Saat kami memuji, maka kami percaya Roh-Mu bertata atas setiap puji-pujian kami, sehingga kami pasti berkati. Dan yang sakit hari ini kami percaya sudah sembuh di dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan hari ini dan percaya Engkau sudah sembuh. Bawa pulang kesembuhan itu dan kesekuat sehat itu menjadi bagianmu semasa hidupmu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Semua kami yang ada saat ini Tuhan, kami akan masuk di dalam puji-pujian. Kami juga akan mendengarkan berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang sudah Tuhan kirim dan boleh ada di tengah-tengah kami. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami untuk menerima berkat yang tidak terkatakan, yang tidak bisa diambil orang, bahkan tidak dirusak oleh rakyat, tidak dirusak oleh minat. Karena harta itu akan menjadi bagian kami, dan harta itu adalah firman Tuhan. Kuasa iblis mencoba untuk mengalihkan perhatian kami saat ini. Saat kami masuk dalam ibadah raya, kami satu hati, kami ikat, kami lumpuhkan, kami hancurkan kuasa di dalam nama Yesus. Bersihkan ruangan ini dengan kuasa darah-Mu. Kuasai kami, bungkusi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kendalikan kami semua. Berikan kepada kami konsentrasi penuh. Konsentrasi kami hanya kepada Tuhan Yesus. Karena kami muliakan, yang kami puji, yang kami sembah hari ini adalah Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian hari ini. Pemimpin pujian, pemain gitar, Tuhan urapi, Tuhan pakai senantiasa. Rapi pemimpin pujian, sehingga saat pujian dinyanyikan dan gitar dibunyikan, maka kami dibawa masuk di dalam hadirat Tuhan. Begitu juga dengan hamba Tuhan yang akan menjadi saluran berkat buat kami jemaat-Mu. Engkau berkati merapi hamba-Mu, beri roh hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan yang dari Tuhan melimpah tercurah atas hamba-Mu hari ini, sehingga firman yang akan datang kepada kami melalui hamba-Mu itu betul-betul dari isi hati Tuhan dan menjadi kehendak Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dan kami siap buka ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Sudah siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya, katakan. Amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Coba kita berikan salaman di samping kiri kanan kita. Kita katakan, kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan angkat pujian mengatakan, besarkan nama Tuhan.
Kita bertepuk tangan berglori bagi Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini. Kita membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Anak Allah Yesus namanya, anak Allah Yesus namanya. Menyembuhkan, menyembuhkan, menyucikan, menyucikan, bahkan mati, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Ia hidup. Katakan sebab dah hidup, sebab dah hidup pada hari esok, pada hari esok. Sebab dah hidup, sebab dah hidup. Ku tak gentar karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan anak Allah, anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Amin. Menyembuhkan, menyucikan, menyucikan, bahkan mati, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Ia hidup. Kata sebab dah hidup, sebab dah hidup pada hari esok, pada hari esok. Sebab dah hidup, ku tak gentar, ku tak gentar karena ku tahu, ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab dah hidup, sebab dah hidup pada hari esok, pada hari esok. Sebab dah hidup, sebab dah hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia
kita jadi berarti karena Tuhan kita Yesus hidup. Amin. Saya persilakan duduk. Haleluya. Tuhan Yesus itu sangat baik bagi kita, saudara. Perjalanan hambanya dari Balai Kerangan, Ibu, sampai di sini dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi sempurna. Hujan, licin, semua dilewati. Itu semua karena kasih Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan berhambanya hingga tiba di titik nol. Sampailah di sini. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Tiba saatnya saya akan membuka ruang kesaksian bagi kita. Bagi yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan waktu dan tempat. Sebelumnya kita akan mengangkat pujian mengatakan bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bernyanyi, bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Bernyanyi, 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 haleluya. Bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Saya persilakan waktu datang. Ada menyaksikan cinta kasih Tuhan? Ada buat Bapak Ibu? Baiklah, kalau tidak ada, kita akan persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan mau datang kepada kita melalui hambanya yang dipakai olehnya luar biasa untuk memberkati kita di pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita sungguh-sungguh, biar setiap firman yang ditaburkan kepada kita tidak jatuh begitu saja, tidak lalu begitu saja, namun jatuh di tanah hati kita yang subur. Dia dapat tumbuh, berakar, dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus menghadiri tempat ini untuk mengurapi setiap hati kami. Berikan kepada kami telinga seorang murid untuk mendengar akan firman-Mu. Hati seorang murid yang mau menerima firman-Mu dengan lemah lembut, dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Kita akan angkat pujian mengatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Kita angkat pujian dari awal, katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Kita mengangkat pujian dari awal dengan sungguh-sungguh. Saya undang jemaat kembali untuk berdiri. Dalam nama Yesus ada kesembuhan.
kesembuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang lupa melihat, yang lumpuh berjalan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada mujizat. Katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Lebih sungguh lagi panggil nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Serahkan kepada hambanya. Nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji dan syukur ya Bapak. Terima kasih atas kebaikan Engkau kepada kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau sudah menyertai kami semua sehingga tiba di tempat ini Tuhan. Kami bersekutu, kami bersuka cita pada pagi hari Tuhan. Kiranya Bapak, apa yang hamba sampaikan untuk firman Tuhan di pagi hari ini yang luar biasa Bapak, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Bapak dan Ibu hamba yang tempat ini. Engkau memberkati semua jemaat Tuhan tempat ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Ada damai dan sukacita? Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya melihat ada ibu tanya dengan saya, Ibu siapa ya? Kenalnya nanti. Ya Bu ya. Bapak Ibu Tuhan, saya perkenalkan diri saya dulu karena nggak kenal maka nggak sayang ya Bu ya. Gitu ya. Betul nggak? Gimana bahasa akhirnya Pak? Kalau tidak kenal nggak saya. Sama ya? Ya. Perkenalkan ya Bapak Ibu ya, nama saya Ibu Diana. Saya asli dari suku Madura. Aduh. Ayo hilang. Waduh katanya. Spontan kayak Bu baju merah tuh kaget Pak. Kaget ya Bu ya? Wah. Saya dulu Madura juga. Oh iya Kak. Jadi saya ini orang Madura asli Bu, bukan saya lahir di Kalimantan. Saya dilahirkan di Pulau Madura. Kalau meni itu bahasa Maduranya tuh anak kecil. Nah, ini yang anak perempuan yang meni tuh. Nah, jadi kalau yang besar tuh enggak Bu. Bahasa meni itu kalau perempuan terlalu kasar kalau untuk orang yang sudah besar, apalagi udah tua ya. Gitu. Kayak kacong kan? Kacong itu kayak kayak anak ini, anak Bapak Gembala masih bisa dipanggil kacong. Kacong itu yang sebelum
menikah lah gitu. Sebelum menikah tuh bisa dipanggil kacong. Tapi kalau orang Madura yang lahir ya besar di Kalimantan, kayaknya nggak tahu bahasa halus biasanya perbedaannya. Kalau saya karena asli dari Pulau Maduranya, saya ke Kalimantan itu tahun 2014. Jadi saya tahu orang Madura asli mana. Madura itu ada 4 kabupaten, ya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Nah, kalau orang di sini dia nggak tahu perbedaannya bahasa-bahasa di tempat tersebut. Kalau saya tahu, hanya orang yang Madura asli yang tahu. Kalau di sini saya tengok orang Maduranya itu bahasanya kasar dan bahasa yang dipakai itu biasanya bahasa dari saya, Kabupaten Sampangnya. Kalau saya tahu, oh ini bahasanya pakai kabupaten ini gitu. Kalau orang Bangkalan lain lagi bahasanya. Nah, jadi kalau saya ditanya, kok ada ya Ibu Pendeta orang Madura ya Bu ya? Mau tahu enggak? Kok enggak mau tahu saya nggak cerita nih. Gini, awal mulanya Bapak Ibu ya, saya ini kan semua dari bapak mama saya semua, tidak ada di keluarga kami itu papa mama saya, saudara saya nggak ada yang orang Kristen tuh nggak ada. Tapi saya dulu juga benci loh Bu, Bapak ya. Saya dulu nggak suka sama orang Kristen. Dan saya mulai dari kecil juga dididik jangan berteman dengan orang Kristen. Pokoknya makanannya orang itu haram-haram gitu. Contohnya kayak babi lah ya kan. Babi nggak dimakan, anjing nggak dimakan. Nah sekarang makan semua. Enak ya Bu ya? Oh enak sekali ya. Jadi awal mulanya saya masuk Kristen itu Bu, bukan karena penginjilan dari pendeta. Tidak ada, tapi semua karena kemurahan Tuhan dan mujizat Tuhan. Saya pernah sakit dan sebelumnya saya jadi seorang guru ya, dan suami saya itu polisi. Jadi saya tuh sempat sakit waktu itu infeksi kandungan. Yang ibu-ibu sini yang pernah melahirkan anak siapa aja? Saya nggak tanya bapak ya Pak ya, karena bapak nggak pernah melahirkan anak ya. Saya nggak tanya bapak-bapaknya. Di sini siapa aja yang pernah melahirkan anak nih? Mau normal, mau sesar? Normal. Sakit atau enak Bu mau melahirkan? Tapi masih mau punya anak lagi enggak? Kalau bisa mau. Itulah kan sesuai di Alkitab kan di Kejadian, sudah tahu sakit ya kan? Oh, masih juga mau punya anak. Kan ada di Alkitab seperti itu ya Bu ya. Nah, terus sakitnya saya itu infeksi kandungan seperti orang mau melahirkan pembukaan. Tapi sakitnya hampir setahun. Gimana rasanya Bu? Aduh, Bu. Mau pembukaan aja sehari semalam ya. Udah kayak kapan nih brojolnya gitu ya. Apalagi setahun, mampu nggak? Oh enggak lah. Tapi itulah sakit saya Bu ya. Waktu saya sakit infeksi kandungan tuh udah hampir setahun sakitnya seperti itu. Rasanya nih perut kita nih bagian bawah nih mau jatuh ya. Bener nggak? Sakitnya seperti itu. Dan keluarnya itu, keluar cairannya itu seperti kita mau melahirkan, pecah ketuban. Itu sudah hampir 1 tahunan sakitnya seperti itu. Jadi udah sakit, pecah ketuban setiap hari. Gimana rasanya? Nah, itulah seperti infeksi kandungan. Dan apa ya? Cairannya itu seperti pecah ketuban. Sakitnya seperti itu, tapi setahun. Mau coba enggak? Enggak. Tapi kalau nggak mencoba nggak bertemu dengan Tuhan Yesus loh. Karena sakit seperti itulah saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi pertama kali saya dibawa oleh Tuhan, awal pertama kalinya adalah di mimpi ya. Saya dibawa ke sebuah tempat yaitu melihat banyak orang disiksa di situ. Saya tanya, tangan saya yang sebelah kanan ini ditarik Bapak Ibu ya, ditengok orang banyak disiksa seperti itu. Saya tanya, ini tempat apa? Kamu tuh siapa? Nggak dijawab. Dibawa kan, saya nggak mau tempat ini, saya mau lari. Semakin saya mau lari, tangan saya semakin kuat dipegangnya. Sosok berjubah putih bersinar, saya lihat mukanya nggak bisa. Dan saya dibawa, saya nggak mau tempat ini. Lalu saya dibawa ke sebuah tempat yang indah. Saya bilang, saya mau tempat ini. Apa jawabannya? Pilihlah jalan kebenaranmu. Coba. Saya waktu itu, emangnya jalan kebenaran aku apa? Kok aku salah? Saya dulu jadi staf polisi, udah berusaha
yang terbaik ya. Contohnya udah ikut pengajian, saya udah sering pakai jilbab, bahkan kalau jadi istrinya polisi, jadi Bu Bayangkari, saya itu udah pakai kerudung. Pokoknya sudah memperbaiki hidup lah. Kok saya masih dibilang suruh pilih jalan kebenaranmu? Berarti jalan saya masih salah, benar nggak? Nah, sampai 3 hari berturut-turut saya Bapak Ibu dibawa ke sebuah tempat seperti itu. Apa saya bilang? Saya mungkin karena banyak dosa ya. Kalau saya sebelum jadi orang Kristen, kita ini diajarkan bahwa karena papa saya sudah meninggal, mungkin karena kamu tuh lama nggak nyekar. Ngerti nyekar nggak Bapak Ibu? Nggak ke kuburan. Nah, nggak berdoa di kuburan gitu ya. Saya pamit sama suami saya. Pak, saya mau ke kuburan dulu ya. Saya mau berdoa ke papa saya. Mungkin karena saya punya sakit seperti ini nggak sembuh-sembuh karena saya nggak berdoa kepada orang tua. Akhirnya saya pergi Bapak Ibu ya, kurang lebih 1,5 jam perjalanan pakai motor. Udah sakit tapi berusaha. Karena apa? Ingin kesembuhan. Orang kalau sakit pengen kesembuhan semua segala macam kan dicoba ya. Benar nggak? Nah, jadi saya pergi ke Pamekasan pakai motor sendiri, saya berdoa di kuburan. Selesai berdoa di kuburan, saya duduk, namanya itu di alun-alun Bapak Ibu ya. Kalau di sini orang bilang di Tugu ya. Nah, di situ saya minum teh poci kalau orang sana bilang, teh yang dimasukin ke gelas yang bening tuh. Kalau di sini ini yang ada penutupnya itu Bapak Ibu ya. Saya lihat di seberang jalan tuh ada gereja. Nah, di penduk gereja itu ada gambarnya sosok berjubah putih yang kita panggil itu Tuhan Yesus. Saya gini, loh, kok gambar seperti itu yang saya lihat di mimpi saya ya? Lagian ngapain juga kok Tuhannya orang Kristen datang ke saya? Masa iya sih Tuhannya orang Kristen itu salah alamat datang ke saya? Saya kan bukan orang Kristen. Dia bilang, apa katanya dunia? Nggak mungkin lah. Rasanya hati saya tuh menolak gitu. Nggak mungkin gitu. Tapi kenyataannya memang saya dibawa oleh sosok seperti itu. Sepanjang jalan, suatu saya duduk itu Bu, saya sepanjang berpikir begini, gimana ya, kayak apa sih gereja itu, dalamnya kayak apa? Jadi penasaran gitu kan. Jadi penasaran, saya bilang ke diri saya sendiri, kalau saya pergi ke gereja itu nanti ketahuan keluarga saya gimana, karena keluarga papa dan saya kan banyak di situ. Saya bilang, nggak usah lah, najis kayaknya nginjak ke tempat itu. Kayak pikir kita kan kalau jangankan makanan, apalagi kita pergi ke tempat ibadahnya, itu kan najis banget buat kami gitu, buat saya gitu. Tapi saya ini berpikir, saya jadi penasaran gitu. Akhirnya saya diem-diem Bu, mau masuk ke gereja kayak kita mau jadi maling. Jadi tengok kanan, tengok kiri kan. Udah begitu jaket tutup, lari dan lewatnya bukan pintu depan, lewatnya pintu belakang. Pintu belakang, saya nanya, permisi Pak, Bapak pendeta pastornya mana ya? Kan saya nggak tahu perbedaan antara pastor atau romo ya, atau dengan pendeta, nggak tahu karena saya nggak pernah belajar tentang kekristenan, mau Kristen Katolik atau Protestan nggak tahu. Jadi, maksudnya cari pastor ya? Pastor lagi pelayanan, dia bilang. Bolehkah saya masuk ke gereja? Masuk ke gereja di sana itu Bapak ya, nggak boleh, nggak segampang kayak di sini. Jadi saya harap Bapak sama Ibu selama hari Minggu, selama ada ibadah, pintu terbuka, masuk saja. Amin. Jangan nggak masuk. Di Madura sana banyak gereja, tapi orang susah mau masuk. Karena kenapa? Di sana itu ya Bapak Ibu ya, biasanya karena tempat saya dulu ya, ini kesaksian saya dulu ya, mau masuk ke gereja, kalau bukan jemaatnya, kayak masih ditanya-tanya loh. Saya aja nggak boleh masuk loh. Kalau di sini beda Pak Pendeta ya. Gerejanya pintunya terbuka lebar-lebar nih, 2 pintu daun pintunya kan. Tapi susah, jemaatnya mau sembahyang, jangan ya. Harus rajin sembahyang. Kan Ibu tadi bilang, kenapa Ibu ini awet muda? Karena rajin ibadah. Amin. Jangan mikir terus, ibadah terus, ya, biar awet muda. Nah, terus Bapak Ibu, saya berpikir begini. Jika memang benar sepanjang jalan nih kan saya nggak boleh masuk ke gereja, saya pulang ya. Saya pulang, jika memang benar Tuhannya orang Kristen itu memang yang saya temuin, tunjukkan ke saya buktinya. Jika memang benar Tuhannya orang Kristen itu ada, sembuhkan saya. Saya bilang seperti itu Bapak Ibu. Setelah saya mempunyai iman, saya berkata seperti itu. Nah, sakit saya ini Bapak Ibu sembuh.
Amin. Saya nggak rasa sakit lagi. Beberapa hari, besok, lusa, seminggu itu sudah nggak ada rasa sakit nih. Yang rasa seperti mau melahirkan tuh nggak ada. Cairan itu nggak ada lagi. Saya bilang ke suami saya tunggu sampai 1 bulan. Nggak ada lagi, Bapak Ibu. Setelah apa? Ucapan. Karena kenapa? Saya bilang, kalau memang benar Tuhannya orang Kristen itu ada, sembuhkan saya. Setelah diberikan kesembuhan, jawabannya apa? Berarti Tuhannya orang Kristen, yaitu Yesus, sudah pasti ada. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Setelah itu Bapak Ibu, kesaksian saya persingkat aja. Kesaksian saya, katanya dokter, saya itu kan nggak bisa punya anak lagi karena rahim saya kan udah rusak hampir 1 tahun seperti itu. Tetapi waktu itu saya bilang, jika memang benar Tuhannya orang Kristen yang menyembuhkan saya pengen punya anak, tapi anak saya harus perempuan. Bu, udah minta Bu milih. Nah, itulah saya nih orangnya bandel. Saya ini orang Madura tapi bandel. Request terus Bu, minta bukti gitu kan. Nah, setelah bukti yang kedua, saya itu hamil Bapak Ibu. Tapi hamil saya itu menstruasi setiap bulan. Ibu-ibu di saat hamil menstruasi enggak? Enggak kan? Tapi saya menstruasi sampai melahirkan. Jadi saya itu Bapak Ibu, setelah 3 bulan lebih saya udah menstruasi kan. Kok perut saya kok keras ya? Kok perut saya kok besar ya? Saya bilang ke suami saya, jangan-jangan sakit saya ini ada tumor kah di rahim kan? Atau ada kanker kah? Atau ada kista? Saya bilang, bantu saya Pak, saya mau di USG aja. Setelah di USG, dokternya kaget. Karena dokter itu kan, dokter kandungan itu kan sudah mempunyai rekaman penyakit saya. Dibilang, ibu sekarang lo hamil. Hah? Hamil gimana? Baru beberapa minggu yang lalu saya udah menstruasi dokter. Ditengok lagi, naik 2 hari Bu, diperiksa lagi di USG. Memang benar hamil. Setiap bulan saya itu USG. Karena pengen pastikan masih ada enggak gitu. Jadi setelah menstruasi, saya USG. Masih ada. Sampai akhirnya 10 bulan, ini 10 bulan saya hamil Bu. Biasanya kan orang 9 bulan 10 hari ya. Nah, itu 10 bulan. Sampai bidannya nih saking nggak percayanya saya hamil, sampai perut saya besar, bilang apa? Setiap hamil saya harus buka di depan bidannya untuk memastikan saya hamil atau enggak. Memang hamil. Bener nggak datang bulan? Datang bulannya normal loh, banyak-banyak itu dibuka sama bidannya. Memang bener kamu tuh hamil, tapi aneh kamu ya, gitu kan. Bu bidannya bilang gini, kamu memang pasienku yang paling istimewa. Saya dibilang pasien istimewa. Jadi normal loh Bapak Ibu ya. Kok Bapak sih, Bapak kan nggak tahu. Normal nih Bu. Normal. Nah, setelah 10 bulan, bidannya bilang gini, ini udah bulan ke-10 loh, kamu belum melahirkan. Kalau sampai minggu depan kamu nggak melahirkan, jadi saya bawa untuk sesar. Kalau biar nggak sesar gimana Bu? Rajin itu jongkok. Saya suruh jangan jongkok, suruh ngepel. Rumah sampai kingrong Bu lantainya. Saya tiap hari ngepel terus kan. Jadi suruh jongkok, banyak jongkok gitu kan. Puji Tuhan, akhirnya anak tanda saya melahirkan sebelum minggu depan. Setelah 3-4 hari kemudian gitu, saya udah mulai sakit dan saya melahirkan. Dan saat melahirkan Bapak Ibu tahu, saya itu menangis. Waktu bayi baru keluar ini Ibu Gembala di bawah saya yang saya tanya itu enggak apa-apa ya. Saya bilang, anak saya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Saya nangis loh Ibu. Kenapa saya nangis? Karena saya mempunyai perjanjian sama Tuhan yang orang Kristen waktu itu. Saya bilang, jika memang benar Tuhan yang orang Kristen sembuhkan saya, berikan saya anak perempuan. Yang saya lahirkan anak perempuan yang saya kasih nama sekarang Angel, artinya malaikat. Jadi Bapak Ibu, apabila Anda sakit, apabila Anda mempunyai sebuah pergumulan, Anda harus yakin dan percaya, jika Tuhan Yesus aja memberkati saya, menyelamatkan saya, yang belum percaya aja Tuhan dikasihi, apalagi Anda semua yang di saat ini di depan saya ini, yang sudah percaya, amin.
Jangan khawatir. Setiap orang memiliki sakit penyakitnya sendiri. Setiap orang memiliki pergumulan sendiri. Jangan pernah Anda putus asa, ya. Karena ada Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Setelah saya diberikan mukjizat oleh Tuhan, yaitu kesembuhan, saya memberanikan diri dengan suami saya untuk berkata yang sejujurnya, jika saya mau belajar kekristenan bagaimana Pak? Jangan kamu gila mah. Kalau gila-gila aja sendiri, jangan bawa-bawa orang katanya. Kamu tahu nggak? Di kampung saya ini semuanya kenalan aku nih, Habib, kiai. Lah kenapa lalu istriku yang polisi, istrinya polisi lalu gila? Dia bilang, gila-gila sendiri. Saya bilang begini, yang penting saya ini sudah jujur. Jadi saya belajar, belajar. Kalau Anda sekarang gampang buka minta Alkitab, tinggal minta ke pendetanya. Saya mau minta kemana di Madura Bapak Ibu? Nggak punya. Mau cari di buku di toko Gramedia, nggak ada toko Gramedia di tempat saya, apalagi jual Alkitab. Mau minta ke gereja, yang ada gereja Katolik yang saya tahu, itu pun nggak ngasih dengan saya. Akhirnya saya nggak. Kita kan selama berkat Tuhan tercurah, selama kita ini mengasihi Tuhan, selama kita mempunyai hati untuk Tuhan Yesus, pasti Tuhan kasih cara. Sama dengan seperti saya. Gimana caranya saya mau minta bukunya orang Kristen ini dalam hati saya? Karena saya dulu bilang Tuhannya orang Kristen Bapak Ibu. Saya nggak bilang waktu pertama kali, saya nggak bilang Tuhan Yesus, tapi saya bilang Tuhannya orang Kristen. Artinya Tuhannya orang Kristen benar-benar ada, benar-benar hidup. Amin. Saya bilang Tuhannya orang Kristen, saya mau minta Alkitab, tapi nggak tahu dengan siapa. Saya buka Facebook teman saya cari situ yang Kristen, saya minta. Itu pun minta di buku Alkitab ini Bapak Ibu yang kecil dimasukkan ke kotak sepatu, dikirim. Saya bilang dengan kakak saya, karena tempat saya itu kan di kampung seperti inilah, saya ikut dengan suami saya dulu. Jadi biar gampang pengirimannya, saya kasih ke rumah orang tua saya karena tinggal di kota, dan situ ada kakak saya. Kak, nanti ya Mbak, kalau ada pos, ada sepatu baru, itu punya kawanku, jangan dibuka. Iya. Lalu nggak tahu kakak saya kalau di dalam kotak sepatu itu ada isinya Alkitab. Di situ saya baca-baca. Yang paling saya suka waktu pertama kali saya baca dari Mazmur dan Amsal. Itu kesukaan saya dulu kalau baca-baca. Semakin hari semakin mantap, semakin hari semakin saya rindu baca Alkitab Bapak Ibu. Akhirnya ya seperti itu, kalau di Alkitab dikatakan bahwa gelap nggak bisa bersatu dengan terang. Akhirnya saya dicerai oleh suami saya. Karena kenapa? Di antaranya juga karena saya sudah menjadi orang Kristen. Hati saya udah kepada Tuhan Yesus. Karena saya tidak pernah menyalahkan mantan suami saya ya Bapak Ibu ya kalau menceraikan saya, karena saya juga tahu diri ya. Karena saya mengasihi Tuhan Yesus itu melebihi dari suami saya. Jadi seumpamanya ada suami Anda marah kalau Anda ke gereja, doakan. Karena kenapa? Anda harus mencintai Tuhan Yesus dulu lalu suami. Ya, ada amin. Jangan Anda mengasihi melebihi dari kasih Anda kepada Tuhan. Amin. Kenapa Ibu menangis, Bu? Saya tidak menyangka kalau Ibu Diana mendapatkan mujizat Tuhan. Ya, Ibu harus bersyukur dan bersukacita. Saya datang ke tempat ini bukan karena kebetulan, tapi rencana dari Tuhan. Amin. Ya. Seperti dalam firman Tuhan dikatakan, kita ini menjadi anak Tuhan harus memiliki mata rohani yang tajam. Ada amin. Kita jadi anak Tuhan ini harus memiliki mata rohani yang tajam, bukan mata jasmani. Artinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bedanya mata rohani dengan mata jasmani, kalau jasmani ini Bapak Ibu, banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus karena kenyamanan. Benar nggak? Orang manusia ini ya pengennya enak-enak ya Pak ya. Benar nggak? Misalnya contoh, banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus karena kenyamanan di mata jasmani, karena pekerjaan. Benar nggak? Karena pekerjaan ada, karena laki-laki, karena perempuan, karena harta.
Perempuan banyak meninggalkan Tuhan Yesus karena memiliki pasangan yang berbeda. Tenang aja Bu, saya kalau menikah dengan si A, dia itu cowok idaman saya, udah ganteng Bu, kaya, banyak kebun sawitnya, kan? Bener nggak? Mobilnya Pajero Bu, punya Hilux lagi Bu, punya toko lagi Bu. Itu artinya kita mengasihi Tuhan itu secara jasmani, akhirnya meninggalkan Tuhan dengan mudah. Tapi kalau kita ini memiliki mata rohani yang tajam, kita pasti minta kepada Tuhan terlebih dahulu. Karena di 2 Korintus ya, Bapak Ibu yang membuka, kita buka Alkitab bersama-sama. Di 2 Korintus pasal keempat ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Sudah ketemu? 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Sudah? Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Silakan kembali. Ada kalanya Bapak Ibu, Tuhan ini mengizinkan kita mengalami ujian dan tantangan hidup yang sangat berat. Apalagi Bapak Gembala di tempat ini, pasti pertama kali di saat ingin merintis di tempat ini enggak semudah seperti sekarang ya Bapak Gembala ya. Kalau Bapak dan Ibu yang dari awal di tempat ini melihat perjuangan di dalam pelayanan, Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini enggak seperti sekarang, udah memiliki bangunan seperti ini ya. Apalagi saya loh Bapak Ibu, saya dari Madura tahun 2014 ke Kalimantan, nggak punya orang tua, nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu hanya boleh bawa tas. Di saat saya berdoa, saya kebiasaan saya setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya diberikan mujizat sama Tuhan. Katanya kalau orang sono bilang hidayah Bu ya. Kalau setiap berdoa, saya setiap berdoa, kalau nggak hati saya mendengar dengan telinga saya, kamu hanya Kalimantan, boleh bawa tas saja. Bayangkan bawa tas Bu, 1 tas baju, datang ke Kalimantan, nengok orang yang waktu itu saya pikirkan, saya maaf aja ya Bu ya. Dulu saya bilang gini, request sama Tuhan Yesus, Tuhan, nggak ada tempat yang lain kasih Kalimantan. Anakku, engkau akan melayaniku. Itu aja yang dijawabnya. Saya pikir begini, maaf aja ya Bu, apalagi akhir semua nih Pak, takut saya. Waktu saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan gak ada tempat yang lain kah? Bisa aja Sumatera kah, ya kan? Sulawesi kah, Bali kah, Jawa kah? Kenapa harus ke Kalimantan Tuhan? Kenapa Bapak Ibu? Waktu itu saya bilang, kalau di Kalimantan ini habis saya dimakan orang Dayak ini. Kan semua tahu dulu pernah ada kan? Pernah ada sebuah permasalahan. Saya bilang, Tuhan kenapa ke Kalimantan? Papa mama saya, keluarga saya nggak pernah di Kalimantan. Tapi saya serem saya bilang, saya serem. Karena saya pernah mendengar waktu itu saya SMA, Bapak Ibu ya, SMA kelas 3. Orang Madura tuh dimakan-makan Tuhan. Kenapa harus saya dikasih ke sana Kak? Saya minta dikasih ke Tuhan. Tuhan nggak mau. Jadi saya bilang begini, sampai karena saya nggak mau Bapak Ibu, sampai saya kena penyakit kalau kedokteran di sini penyakit namanya herpes, seperti gatal-gatal merah-merah bernanah-nanah gitu Bapak Ibu. Semua saya kalau di Alkitab itu ada ya Pak ya, yang kayak punya penyakit kusta itu Bapak Ibu. Jadi kalau berjalan bukan karena gagah ya begini, kalau diketek-ketek juga ada. Sampai terakhir ini di sini, saya bilang, oke lah Tuhan, daripada saya menjadi manusia buruk rupa kan, saya bilang oke lah Tuhan, kalau begitu saya mau Kalimantan, tapi saya minta satu dengan Tuhan, kalau saya ke Kalimantan, jangan sampai saya dimakan orang Dayak Tuhan.
Memang itu loh Bu, benar. Ini saya nggak melucu. Memang kenyataannya seperti itu saya bilang. Saya pikir begini, pasti orang Dayak ini kupingnya panjang, nggak pakai baju, karena kan suka makan orang gitu. Saya pikir waktu itu kan. Apalagi saya tengok di Google ya Bapak Ibu ya. Saya bercerita tentang kilas balik kenapa itu awalnya berat ke Kalimantan. Saya buka di Google ya. Perempuan laki-laki makan orang, kupingnya panjang-panjang begini. Terus bajunya juga beda, bukan seperti kita. Di situ saya bilang, aduh Tuhan, kenapa harus saya bawa ke sini Tuhan? Saya bilang begitu. Saya takut awalnya Bapak Ibu. Ternyata enggak. Orang Dayak ganteng-ganteng, tidak ada yang bule. Ada yang cantik, ganteng-ganteng loh. Bener. Saya bersyukur apalagi sama Tuhan sekarang saya jadikan gembala. Ya, saya misi ke sana ke sini, ganteng-ganteng ternyata. Anda bukan orang yang pertama saya lihat yang ganteng, banyak yang ganteng. Ternyata Tuhan izinkan saya jadi hamba Tuhan di sini. Saya harus diberikan hikmat, diberikan pengajaran bahwa orang Kalimantan tuh baik-baik. Amin. Dan kita ini menjadi anak Tuhan harus menjadi orang yang berbeda. Ya. Perbedaan jadi anaknya Tuhan sama anak yang belum mengenal bapaknya itu tentunya berbeda. Amin. Kalau kita ini harus tajam, memiliki mata rohani yang tajam Bapak Ibu. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kalau dulu sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya menilai apa yang saya lihat. Dulu saya sebelum mengenal Tuhan Yesus Bapak Ibu, saya itu bangun tidur, saya berpikir begini. Belum tidur mikir, bangun tidur juga mikir, apa yang harus saya kerjakan biar saya dapat uang. Itu dulu saya. Ternyata kalau dulu tujuannya hanya untuk memperkaya diri. Sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya hidup hanya untuk memperkaya diri, untuk hidup saya itu nyaman. Mau ke sana ke sini, oke. Dulu saya seorang guru. Jadi bangun tidur pun selain jadi guru saya juga punya usaha jualan gitu Bapak Ibu ya. Kayak baju, kayak spray, kayak back cover, kayak pokoknya permintaannya orang gitu. Karena yang penting hasil duit terus pokoknya. Sampai dulunya sebelum mengenal Tuhan Yesus kan saya masih sembahyang. Kadang bolong-bolong. Kenapa mikir duit dulu gitu. Kalau sekarang enggak, ternyata Tuhan layanilah. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Ibadah dulu, rajin baca firman Tuhan, ibadahnya rajin. Ada apa-apa datang ke Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Ya. Kalau ada ibu-ibu bisa datang ke Ibu Gembalanya. Kalau saya karena yang gembala itu, yang pendeta itu adalah saya, suami saya bukan. Jadi orang tuh datang ke saya, mau laki-laki perempuan. Kalau punya masalah suami istri harus suami istri. Gitu. Jadi kita ini jadi anak Tuhan harus berbeda, harus memiliki mata rohani yang tajam. Kan kita jadi anak Tuhan, kita harus memperhatikan iman. Iman ini bisa dilihat dengan mata enggak? Enggak kan? Artinya Bapak Ibu, kita harus memiliki mata rohani yang tajam. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Uang itu sementara enggak Bapak Ibu? Kenapa bilang sementara? Yakin nih. Nanti kalau nggak punya uang, uring-uring di rumah. Bener gak? Kenapa uang itu sementara? Dapat habis. Habisnya kemana? Nggak tahu katanya. Kalau uang ya cepet habis. Sama dengan begini Bapak Ibu ya. Saya pernah ada KKR dan saya mendoakan orang. Waktu KKR dia bilang, tolong dukung doa saya Bu, doakan saya biar saya sembuh. Saya bilang, waktu saya mendoakan, nah disitulah ada suara Tuhan. Saya bilang, saya langsung ngomong dengan orangnya. Ibu nggak pernah sembahyang ya? Ibu sibuk dengan kebunnya. Padahal saya nggak tahu, belum pernah dikasih tahu kalau dia punya kebun. Apa dibilang? Iya Bu, saya dulu pengusaha saham. Dulu pernah saham waktu tinggi ya Bu ya, sampai 100.000 itu Om. Sampai 200 ya. Ibu itu punya uang katanya kalau hasil jual sahamnya berkarung-karung uangnya. Sekarang habis, sakarung-karungnya pun habis.
Rumahnya pun habis dijual. Karena kenapa? Untuk berobat. Kenapa dikatakan uang itu juga sementara, Bapak Ibu? Nah, di saat orang sakit, pasti yang diingatnya adalah apa? Berobat terus. Kalau sudah uangnya udah habis, datanya ke pendeta. Benar Pak? Ya gitu. Makanya pada Bapak Ibu ya, selagi masih ada uang, nggak ada uang, tetap datang ke gereja, tetap datang beribadah. Kan dikatakan Bapak, uang itu sementara. Tapi iman di hati kita ini nggak bisa sementara. Saya tanya dengan Bapak Ibu, semalam kita ini kan udah mati lampu. Yang punya HP siapa? Semua punya HP ya? Iya. Karena HP itu sekarang kayaknya yang terdepan ya, Bapak ya. Kok udah mati lampu nggak dicas bisa hidup nggak? Sama dengan iman Anda. Kalau Anda tidak memiliki iman, iya percaya pada Tuhan Yesus, tapi nggak pernah sembahyang, nggak pernah baca Alkitab, gimana iman Anda mau bertumbuh? Gimana mau bisa hidup Anda berubah? Contohlah seperti Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Beliau mempunyai iman yang luar biasa. Dulu datang ke sini belum punya bangunan ini ya Bu ya? Belum pernah, belum punya. Semua karena kemurahan Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan otot dan pikiran Anda sendiri. Jangan karena tenang aja Bu, saya punya gaji. Enggak. Bapak Gembala nggak punya gaji, tapi diberkati Tuhan, amin. Karena kenapa punya iman? Punya keinginan hati untuk melayani Tuhan. Karena kenapa? Ibu dan Bapak Gembala tempat ini menjalankan sesuai dengan perintah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Jangan cari uang dulu. Datang ke gereja nggak datang ya Pak ya. Tapi enggak ya Pak, Bapak rajin ya. Nanti Ibu bilang saya dikempesin ban mobil saya. Bercanda ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian dan tantangan yang berat. Di situ kita diuji. Masihkah kita sabar? Masihkah kita mengandalkan Tuhan? Masihkah percaya? Ada yang bilang mengatakan, Bu, saya sudah sakit, saya sudah berdoa kepada Tuhan Yesus, tapi nggak sembuh-sembuh. Kok abis gitu lalu orangnya itu nggak percaya pada Tuhan Yesus? Itu salahkah salah? Ingat Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan segala sesuatunya karena apa? Karena ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Anda saat ini sakit, Tuhan sudah menyediakan kesembuhan. Anda saat ini mempunyai kesusahan, pergumulan dalam pekerjaan atau memiliki masalah rumah tangga, Anda tetap rajin mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu jawabannya. Amin. Mintalah maka akan diberikan. Ketuklah maka akan dibukakan. Kalau Anda aja nggak meminta, gimana Tuhan mau memberi? Kalau Anda tidak pernah mengetuk pintu, gimana mau dibukakan? Saya tanya kepada Anda, Bapak kalau mau bertamu ke rumah orang, nggak ngetuk pintu apa langsung masuk nyelonong? Ngetuk pintu, semuanya ngetuk pintu. Jangan mau ke rumahnya orang, mau di rumah sendiri aja, biar bukan pintu. Jadi minta Bapak Ibu, ketuk. Jangan menjadi anak Tuhan yang sombong. Saya katakan jangan jadi anak Tuhan yang sombong. Artinya pengennya semuanya disediakan oleh Tuhan. Aku nggak perlu minta, aku nggak perlu ngetuk pintu, pokoknya Tuhan sediakan. Enak banget ya Pak. Saya di sini Bapak Ibu dulu pelayanan ke Kalimantan cuma bawa satu tas baju aja. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu dulu, karena saya sarjana guru, masih juga kerja jadi apa? Tukang cuci piring di kedai, di warung. Saya bilang begini, apalah maksudnya Tuhan orang Kristen ini sampai nyuci kan? Karena dulu kan saya sebelum mengenal Tuhan Yesus kan masih keras hati. Di sinilah di Kalimantan inilah Tuhan benar-benar memproses saya. Seperti lagu pujian, bagaikan bejana siap dibantu, ya kan? Seperti itu. Jadi saya dibentuk. Yang awalnya belum mengenal Tuhan Yesus, saya mempunyai hati yang sombong, ya kan? Saya terus terang aja, sombong, kan? Milih-milih orang. Kalau nggak berkelas saya nggak mau. Karena memang dari keluarga saya itu dikatakan orang lumayan.
dan apalagi suami saya polisi, saya guru, masih ada kesombongan di situ. Tapi mau mengenal Tuhan. Tuhan kenapa pilih saya? Karena semuanya ada maksud Tuhan. Amin. Tuhan kenapa harus bawa saya yang dari Madura datang ke sini? Ada apa? Kenapa Tuhan menyelamatkan saya? Itu karena semua ada maksud Tuhan. Amin. Nah, di situ saya nyuci piring awalnya Bapak Ibu ya. Saya